Segalanya bermula di tempat yang tak terlihat, yaitu di dalam pikiran. Seringkali kita menganggap pikiran hanya sebagai lalu lintas ide yang lewat begitu saja. Namun kenyataannya, setiap pikiran adalah benih. Dan seperti benih, ia menyimpan potensi untuk menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup. Bukan hanya dalam bentuk tindakan, tapi dalam bentuk dunia yang kita tinggali. Ketika sebuah pikiran muncul satu kali, ia seperti suara samar di kejauhan. Tapi ketika ia diulang berkali-kali dengan keyakinan dan ketekunan, ia mulai menggema dalam tubuh, dalam bahasa, dalam sikap, bahkan dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil tanpa sadar. Pikiran yang semula hanya konsep, kini berubah menjadi lensa. Dan lewat lensa itulah kita memandang hidup, menyusun makna, dan akhirnya menciptakan pengalaman nyata. Pikiran yang konsisten bukan hanya mengubah cara kita melihat dunia, ia membentuk dunia itu sendiri. Seperti air yang menetes terus-menerus mampu membelah batu, repetisi dalam pikiran menggeser batas kenyataan. Dunia eksternal yang kita anggap acak dan tak terkendali, perlahan-lahan mulai menyesuaikan diri dengan struktur internal yang kita bangun. Disinilah kita mulai memahami bahwa kita bukan hanya penonton hidup, kita adalah pencipta dari panggungnya. Realitas tidak semata terjadi pada kita, ia beresonansi dengan isi pikiran kita. Setiap kali kita mengulang sebuah keyakinan, kita menanamkannya lebih dalam. Dan yang tertanam dalam, akan mulai tumbuh keluar. Kita menciptakan kenyataan bukan karena sihir, tapi karena mekanisme kesadaran. Karena semesta selalu mendengar, bukan apa yang kita katakan sesekali, tapi apa yang kita pikirkan terus-menerus. Dan ketika isi kepala mulai selaras dengan isi hati, dunia pun menjawab dengan gema yang nyata, sebuah kenyataan yang dahulu hanya hidup di dalam pikiran. Bayangkan sebuah tetes air yang jatuh di titik yang sama, terus-menerus. Lama-kelamaan, bahkan batu pun akan berubah bentuk. Demikian pula pikiran, ia tidak cukup hanya sekali diucapkan atau dibayangkan. Ia perlu diukir, berulang, dengan kesadaran dan intensi yang jelas. Teknik 100 kali bukan sekadar ritual aneh tanpa makna. Ia adalah seni membangun kepercayaan baru dan sains menciptakan jalur pikiran yang kuat. Setiap kali kamu mengulangi sebuah kalimat, kamu sedang menapaki jalan yang sebelumnya hanya semak-semak ketidaksadaran. Dan ketika jalan itu cukup sering dilalui, ia menjadi rute utama. Pikiran tidak lagi mencari arah, ia tahu kemana harus pergi. Bukan kebetulan bahwa peradaban besar membentuk tradisi pengulangan dalam mantra, doa, atau afirmasi. Mereka memahami satu kebenaran yang kini didukung oleh ilmu modern. Otak berubah sesuai dengan apa yang sering diulang. Pikiran yang mendapat cukup banyak pengulangan, pada akhirnya akan diterima sebagai kenyataan. Dan ketika itu terjadi, tubuhmu bergerak dengan cara baru. Energi yang kamu pancarkan berubah, semesta pun menyesuaikan. Yang awalnya terasa seperti kebohongan, kalimat-kalimat yang terlalu mulia untuk dipercayai, akan mulai terdengar akrab, lalu masuk akal, dan akhirnya terasa nyata. Itulah kekuatan 100 kali, bukan untuk meyakinkan dunia luar, tapi untuk menanamkan pesan ke ruang terdalam diri, tempat di mana realitas sebenarnya bermula. Jadi ketika kamu mengulang sebuah afirmasi, jangan lakukan hanya demi jumlah. Lakukan sebagai sebuah pernyataan kepemilikan, bahwa kamu sedang mengambil alih arah hidupmu. 1 kalimat, 100 kali, setiap hari. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, dunia dalammu sedang dibentuk untuk menciptakan dunia di luar. Banyak orang mengira visualisasi hanyalah permainan imajinasi, seolah-olah kita sedang melarikan diri dari kenyataan. Padahal, visualisasi yang dilakukan dengan kesadaran bukanlah pelarian, ia adalah penciptaan. Di dalam sunyi pikiran, kita sedang menanam cetak biru realitas baru. Setiap kali kita memvisualisasikan sesuatu dengan detail dan emosi, kita sedang membentuk jalur baru di otak. Inilah yang disebut neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman dan pengulangan.
Dan yang menarik, otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan yang dibayangkan, selama intensitas emosinya cukup dalam dan repetisinya cukup kuat. Dengan kata lain, ketika kamu berulang kali melihat dirimu sudah menjadi versi terbaikmu, otak mulai menyesuaikan diri. Ia mulai percaya, lalu bertindak sesuai kepercayaan itu. Tubuhmu pun ikut bergerak, suaramu berubah, kehadiranmu terasa berbeda, karena kamu bukan lagi orang yang berharap, kamu adalah orang yang sedang menjalani identitas masa depan. Visualisasi adalah proses reprogramming. Ia bukan tentang membayangkan sesuatu yang jauh dan tak tersentuh, melainkan tentang mengundang masa depan masuk ke dalam saat ini. Kamu tidak sedang menciptakan ilusi, kamu sedang memperluas batas dirimu, memperkenalkan otak dan tubuh kepada kemungkinan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan lama. Dan yang paling indah adalah ini, kamu tak perlu menunggu dunia berubah dulu. Cukup duduk tenang, pejamkan mata, dan hadirlah di dalam hidup yang kamu inginkan. Rasakan seolah itu nyata. Lihat, dengar, dan hayati seolah kamu sudah di sana. Karena dalam dunia batin, kamu memang sudah di sana. Dan ketika visualisasi menjadi kebiasaan, maka kenyataan pun mulai mengikuti. Bukan sebagai keajaiban, tapi sebagai konsekuensi dari pikiran yang konsisten. Pikiran adalah awal, tapi perasaanlah yang menghidupkannya. Seperti listrik yang mengaliri rangkaian, emosi memberi daya pada pikiran untuk bergerak dan menjelma menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ide. Ketika kamu hanya berpikir, itu baru langkah pertama. Tapi ketika kamu merasakan pikiran itu seolah sudah nyata, maka kamu mengubahnya menjadi frekuensi yang memancar keluar. Setiap perasaan adalah energi, dan setiap energi memiliki getaran. Semakin dalam kamu merasakan sesuatu, entah itu syukur, cinta, keyakinan, semakin kuat getaran itu bergema. Dan dunia merespons bukan hanya terhadap apa yang kamu pikirkan, tapi terhadap apa yang paling sering kamu rasakan dengan penuh. Inilah mengapa kita bisa memikirkan hal-hal positif sepanjang hari, tapi hidup tetap terasa stagnan, karena emosi di balik pikiran itu masih diliputi keraguan, takut, atau rasa tidak layak. Pikiranmu mungkin maju, tapi getaranmu tetap tertahan. Maka kuncinya adalah selaras, antara pikiran yang jernih dan perasaan yang sungguh-sungguh. Ketika pikiran dan perasaan menyatu, kamu mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Dan karena realitas adalah pantulan dari frekuensi batin, hidup pun mulai menyesuaikan. Orang-orang baru muncul, kesempatan datang tanpa dipaksa, kebetulan berubah menjadi petunjuk. Semesta, yang sebelumnya tampak acak, mulai terasa seperti sahabat yang mengerti. Jadi jangan hanya pikirkan impianmu, rasakan seolah ia sudah menjadi milikmu. Biarkan tubuhmu mengenal rasa itu lebih dulu sebelum dunia mengonfirmasi kehadirannya. Karena kamu tidak sedang menunggu dunia berubah. Kamu sedang mengubah getaranmu agar dunia tak punya pilihan selain mengikuti. Dan disitulah segalanya mulai bergerak, perlahan tapi pasti, dari dalam keluar. Bayangkan pikiranmu seperti ladang yang subur. Di dalamnya, kamu menanam benih keyakinan, harapan, dan visi tentang masa depan. Tapi seperti ladang manapun, tanah ini tak hanya menarik benih pilihan, ia juga bisa ditumbuhi gulma. Dan dalam dunia batin, gulma itu bernama keraguan. Keraguan tidak selalu datang dengan suara keras. Ia sering muncul sebagai bisikan lembut. Apa aku mampu? Bagaimana jika gagal? Siapa aku untuk berharap sebesar itu? Jika tidak disadari, bisikan ini mengendap, menyusup ke sela-sela keyakinan, dan perlahan-lahan menyabotase mimpi yang sedang kamu bangun. Inilah mengapa repetisi begitu penting, bukan sekadar untuk meyakini mimpi, tapi untuk mendisiplinkan batin. Setiap pengulangan bukan hanya membangun jalan pikiran baru, tapi juga menutup celah bagi keyakinan lama untuk masuk kembali. Repetisi adalah pagar yang melindungi ladang mentalmu dari serangan halus yang tak terlihat. Visualisasi, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya alat mencipta, ia adalah alat pengikis. Setiap kali kamu membayangkan dirimu sudah menjadi versi terbaik, kamu sedang mencabut kepercayaan lama yang selama ini menghambat.
Kamu tidak hanya membangun yang baru, kamu juga membersihkan sisa-sisa lama yang tak lagi kamu izinkan tinggal. Dan seperti ladang yang terus dirawat, pikiran pun perlu perhatian harian. Satu keraguan yang dibiarkan tumbuh bisa menelan seluruh taman impian. Maka rawatlah pikiranmu dengan sadar. Perhatikan apa yang tumbuh di dalamnya. Karena realitas luar hanyalah cerminan dari ladang dalam, dan dunia akan selalu memanen apa yang paling sering kamu pelihara. Perubahan bukan terjadi dalam sekejap. Ia bukan kilatan ajaib yang datang saat motivasi memuncak. Perubahan sejati dibangun, sedikit demi sedikit, lewat satu kekuatan yang sering diremehkan, yaitu konsistensi. Setiap hari kamu mengulang afirmasi, membayangkan masa depanmu, menyelami rasa syukur sebelum hasilnya datang, kamu sedang membentuk dirimu yang baru. Bukan dalam teori, tapi dalam identitas. Yang dulunya hanya aku berharap, perlahan berubah menjadi aku tahu. Keyakinan itu tumbuh bukan karena hasilnya sudah terlihat, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang siap menyambut hasil itu. Identitas bukan sesuatu yang kita temukan, ia sesuatu yang kita bangun. Dan batu bata yang membangunnya adalah pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Tetap hadir di tengah keraguan, tetap berlatih di tengah sepi, tetap memilih percaya ketika kenyataan belum memberi bukti. Disitulah konsistensi menjadi lebih dari sekadar kebiasaan, ia menjadi bukti batin bahwa kamu sudah berubah. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari hasil yang instan. Ia lahir dari perasaan dalam hati. Aku telah berjalan cukup jauh, aku tahu siapa aku sekarang. Dunia luar mungkin belum berubah banyak, tapi kamu merasakannya. Getaran itu, kemantapan itu, keheningan yang tidak lagi kosong tapi penuh arti. Konsistensi adalah tanda bahwa kamu tidak lagi berjuang untuk percaya, tapi kamu sudah hidup di dalam kepercayaan itu. Dan saat kamu terus mengulang, bukan hanya kata-kata yang berubah, cara kamu berdiri, bicara, menatap dunia, semuanya ikut bergeser. Karena kamu bukan lagi cerminan dari masa lalu, tapi perwujudan dari masa depan yang kamu yakini. Pada awalnya, semua terasa seperti monolog. Kamu bicara pada diri sendiri, mengulang afirmasi, membayangkan masa depan, merasakan sesuatu yang belum nyata. Tapi perlahan, jika kamu terus menjaga nyala dalam hatimu, sesuatu mulai berubah. Suara yang dulu hanya datang dari dalam, mulai menggema di luar. Dunia mulai menjawab. Hidup ini tidak diam, ia mendengar, mencatat, dan merespons. Setiap pikiran dan perasaan yang kamu pancarkan adalah panggilan frekuensi, dan semesta merespons bukan pada apa yang kamu inginkan, tapi pada apa yang paling sering kamu rasakan dan percayai. Ketika getaran dalam dirimu mulai stabil, selaras antara pikiran, emosi, dan niat, maka semesta tak bisa tidak. Ia akan mulai bergerak mendekat. Repetisi adalah gema. Semakin kamu mengulang, semakin kuat gema itu menembus batas-batas tak terlihat. Dan saat gema itu lebih kuat dari keraguan, ia menciptakan celah di antara realitas. Dari sana, masuklah tanda-tanda, percakapan yang kebetulan, pertemuan yang tak direncanakan, ide yang datang di pagi buta, jalan yang terbuka tanpa logika. Mereka bukan kebetulan, mereka adalah balasan. Dunia sedang berkata, "Aku mendengar." Dan ketika kamu mulai mempercayai respons itu, ketika kamu menyambutnya bukan dengan kaget tapi dengan kesiapan, kamu tahu, kamu tidak lagi sendiri dalam perjalanan ini. Kamu telah menciptakan hubungan yang hidup antara dunia dalam dan dunia luar. Dan di titik itu, kamu tak lagi perlu berteriak. Kehadiranmu cukup. Karena kamu tak lagi mengejar hidupmu, kamu sudah menjadi dirinya. Dan hidup, seperti gema yang setia, hanya sedang menjawab siapa yang kamu yakini dirimu sekarang. Bayangkan jika kamu bisa mengalami kesuksesan sebelum mencapainya. Bukan sekadar membayangkannya di kejauhan, tapi benar-benar merasakan bahwa kamu sudah hidup di dalamnya, sekarang. Disinilah kekuatan visualisasi menemukan bentuk tertingginya, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai latihan mendekati realitas.
Ketika kamu membayangkan tujuanmu dengan detail yang hidup, tubuhmu mulai bereaksi. Detak jantung berubah, pernapasan melambat atau mempercepat, ekspresi wajah menyesuaikan emosi yang kamu bayangkan. Tubuh, pikiran, dan energi tidak menunggu dunia luar untuk memberi izin. Mereka mulai berubah sesuai dengan pengalaman batin. Dan saat kamu mengulang proses ini, ada pergeseran halus namun nyata. Kamu tidak lagi meyakinkan dirimu bahwa kamu akan sukses. Kamu mulai menjalani versi diri yang sudah sukses. Cara kamu melangkah berubah. Keputusanmu tak lagi datang dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Perilakumu mulai menyatu dengan arah tujuanmu. Disinilah visualisasi menjadi jembatan antara niat dan kenyataan. Ia mempersiapkan bukan hanya mentalmu, tapi juga tindakanmu. Semakin sering kamu hadir di masa depanmu, dalam rasa, dalam gambaran, dalam getaran, semakin kamu menciptakan celah bagi masa depan itu untuk hadir di masa kini. Karena tujuan bukan hanya sesuatu yang kamu capai di ujung jalan. Ia adalah sesuatu yang bisa kamu alami, rasakan, dan hidupi, bahkan sebelum dunia mengakuinya. Dan ketika kamu sudah hidup di dalam versi terbaikmu, semesta hanya melakukan satu hal, menyesuaikan keadaan luar dengan keadaan dalam. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi pantulan dari kenyataan yang kamu doakan setiap hari. Tidak semua kemajuan terlihat. Seringkali, justru langkah paling besar terjadi dalam keheningan, di ruang batin, saat kamu mulai merasa lebih yakin, lebih tenang, lebih jelas. Itulah momentum tak kasat mata, kekuatan halus yang muncul ketika niat bertemu ketekunan. Jurnal visualisasi adalah alat penguat arah. Saat kamu menulis tentang masa depanmu seolah sudah terjadi, kamu bukan sedang berkhayal. Kamu sedang memprogram kembali pikiran bawah sadar untuk mengenali kemungkinan sebagai sesuatu yang nyata. Kata demi kata, halaman demi halaman, kamu menanamkan visi baru. Dan lebih penting lagi, kamu melatih diri untuk mempercayainya. Tapi jangan salah, progres sejati jarang datang dalam bentuk kejutan besar. Ia lebih sering hadir dalam bentuk-bentuk yang sunyi, sebuah keputusan yang lebih berani, rasa damai di tengah ketidakpastian, atau kejernihan yang sebelumnya tertutup kabut keraguan. Momen-momen ini tampak kecil, namun mereka adalah tanda bahwa dirimu mulai selaras dengan masa depan yang kamu inginkan. Saat kamu terus menulis, membayangkan, merasakan, dan bertindak tanpa tekanan, tanpa paksaan, imajinasi berhenti menjadi angan-angan. Ia menjadi kenangan masa depan. Sebuah pengalaman batin yang sudah kamu hidupi berkali-kali, hingga dunia pun mulai menganggapnya nyata. Dan di titik inilah keajaiban mulai terasa. Kamu tak lagi bertanya kapan atau bagaimana. Kamu hanya tahu bahwa kamu sedang bergerak, perlahan, tapi pasti. Momentum telah datang, tak terlihat, mungkin, tapi terasa, dan itu cukup. Karena setiap langkah batinmu adalah suara yang berkata pada semesta, "Aku siap. Aku sudah mulai hidup di masa depan yang kuciptakan sendiri." Kita sering mengira bahwa perubahan datang dari satu momen besar, sebuah keputusan drastis, satu langkah penuh keberanian. Tapi sejatinya, perubahan sejati dibangun dalam keheningan, dalam ritme yang tidak heroik, yaitu konsistensi. Setiap kali kamu mengulang niat, menuliskan visi, merasakan masa depan seolah sudah terjadi, kamu sedang menenun benang tak kasat mata yang menyambungkan hari ini dengan versi dirimu yang lebih sejati. Dan dari pengulangan itu, tumbuhlah kebiasaan. Lalu kebiasaan itu menjadi pola. Dan pola, bila dipelihara dengan cinta, menjadi kehidupan itu sendiri. Repetisi bukan sekadar disiplin. Ia adalah ritual cinta terhadap dirimu yang sedang tumbuh. Setiap kali kamu hadir untuk niatmu, bahkan di hari ketika semangat meredup, kamu sedang berkata, "Aku mempercayai diriku, bahkan sebelum dunia mempercayaiku." Inilah yang mengubah getaranmu. Inilah yang perlahan menggeser realitas. Ketika frekuensimu sejajar dengan visimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Hidup berhenti menunda. Dunia tak lagi menjadi tempat yang kamu kejar-kejar, tapi medan yang kamu tarik mendekat.
Bukan karena kamu berjuang lebih keras, tapi karena kamu sudah menjadi versi yang layak menerima apa yang kamu impikan. Di titik ini, kamu tak lagi merasa butuh mengejar, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu telah menyatu. Apa yang dulu kamu doakan, kini mulai hadir dalam bentuk yang tak selalu kamu duga. Dan kamu menyambutnya, bukan dengan rasa terkejut, tapi dengan ketenangan seseorang yang telah lama bersiap. Konsistensi bukan sekadar jembatan menuju hasil. Ia adalah jalan pulang menuju dirimu yang sejati, yang selama ini diam-diam menunggumu untuk percaya. Kita sering terjebak dalam ide bahwa manifestasi adalah tentang mendapatkan sesuatu, sebuah pekerjaan impian, hubungan yang sempurna, atau kekayaan materi. Namun, manifestasi sejati bukan tentang hasil. Ia adalah perjalanan batin yang membawa perubahan jauh lebih mendalam daripada apa yang tampak di luar sana. Manifestasi sejati adalah tentang menjadi. Prosesnya tidak mengubah apa yang ada di luar, tetapi mengubah siapa kita di dalam. Setiap langkah konsisten yang kamu ambil, setiap kali kamu mempercayai diri sendiri meski dunia belum memberi bukti, kamu sedang menjalani sebuah transformasi yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian material. Konsistensi bukan sekadar ritual, ia adalah janji batin yang terus ditepati. Janji untuk tetap setia pada visi yang kamu percayai, walau tampaknya belum ada tanda-tanda nyata yang muncul. Ketika kamu mengulang kata-kata itu setiap hari, bukan hanya otakmu yang terprogram ulang, seluruh dirimu, pikiran, tubuh, bahkan energi yang kamu pancarkan, mulai menyesuaikan dengan versi dirimu yang sudah ada di masa depan. Dan itulah transformasi. Proses ini adalah tentang melepaskan ego yang ingin hasil segera. Seringkali, kita terjebak dalam jebakan waktu, seolah hasil harus datang sekarang. Namun, manifestasi yang sejati mengajarkan kita bahwa hasil bukanlah tujuan akhir. Ia adalah cerminan dari siapa kita sudah menjadi. Ketika kita berhenti mengejar apa yang kita inginkan dan mulai menghidupi siapa kita seharusnya, dunia mulai berbalik mendekat. Pada akhirnya, manifestasi bukan sekadar tentang mendapatkan, tapi tentang bagaimana kita telah tumbuh, berubah, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak lagi memberikan apa yang kita kejar. Dunia memberikan apa yang kita sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.